Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, kelihatan wajah-wajahnya walaupun sore hari tetap semangat belajar. Anak-anak semuanya, saya Pak Guru ingin lihat di kondisi kelas kalian ya. Apakah sudah disapu atau dibersihkan kelasnya ya? Saya lihat kondisinya apakah insya Allah bersih ya. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah terlibat di dalam kegiatan kebersihan. Setiap hari ada piket kan kalian? Coba angkat tangan yang piket hari ini. 1, 2, 3, 4. Ya, insya Allah banyak pahalanya kalau orang yang suka piket. Tugasmu berat tapi mulia. Nah, anak semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru akan minta kepada Ananda Muhammad Syafaruddin untuk memimpin doa belajar. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil ihsani wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Muhammad Syafaruddin telah memimpin doa pada sore hari ini. Adika, izin. Anak-anakku semuanya, untuk lebih semangatnya lagi, kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking dan motivasi. Semangat. Ya, masih ingat nggak kegiatan-kegiatan ini masih TPA? Masih. Saya pimpin ya. Untuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Oke, anak-anak semua, terima kasih SPG-nya, semangat banget ya. Nah, gini, hari ini kita akan memasuki bab yang baru ya, bab yang baru. Anak-anak sudah ada semacam belajar mandiri di rumah? Sudah. Ada? Ada nih. Pak Guru mau motivasi kalian. Ingat nggak kalimat majada wajada? Ya. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh berhasil. Itu ditanamkan dalam diri kalian. Belajar yang sungguh-sungguh tidak harus di kelas, tidak harus di sekolah, tapi di rumah. Nah, coba katakan yang belajar di rumah tadi malam. Belajar. Ayo belajar, ayo belajar. 1, 2, 3. Jangan lama-lama kan. Belajar apa? Sama lagi belajar. Belajar main game. Nah, ini nih yang perlu nanti kita bahas nih, belajar main game. Harusnya belajar sesuai dengan pembelajaran di Selain kalimatnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sukses. Oke, anak-anak semuanya. Nah, kita harus memasuki. Ini siapa ya? Oke, nah ini baru nih. Kita akan jelaskan dulu nih ya tujuan pembelajaran. Jadi setiap guru itu harus atau kalau bisa perlu menyampaikan kepada siswa. Ya, anak-anak semuanya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini kenapa harus disampaikan? Supaya kalian tahu bahwa kalian punya tujuan untuk belajar. Artinya harus mengetahui yang namanya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis
Tentang apa? Tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan tepat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan benar, tartil, fasih, dan lancar ayat Al-Qur'annya serta hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sesuai dengan hukum tajwidnya. Oke, itu ya. Ini tujuan pembelajaran yang harus dicapai di kelas ini dalam pembelajaran hari ini. Supaya apa? Kalian tidak rugi dalam kegiatan pembelajaran pariwana. Ini pasti kalian sudah bisa menjawab kalau saya tanya. Tapi ini hanya instruksinya adalah perhatikan gambar berikut. Berarti perhatikan gambar berikut. Mulai dari gambar satu dulu. Apa gambarnya? Apa? Ayo. Bersedekah. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Alhamdulillah, berarti anak-anakku semuanya sudah bisa memahami, mengamati gambar dengan baik. Oke, lanjut. Nah, kita masuk pada pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan, berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Saya yakin anak-anakku semua pasti sering mendengarkan yang namanya fastabiqul khairat. Ayo kita fastabiqul khairat. Ternyata artinya sederhana sekali, gampang diingat-ingat. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan memiliki makna luas. Itu akan melahirkan amalan yang terbaik. Seseorang mukmin akan terpacu memanfaatkan waktunya untuk berbuat kebajikan. Nah, ada contohnya di sini. Silakan lihat. Contoh berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, berlomba membantu sesama saudara, seperti yang ada di gambar tadi, ya enggak? Kemudian berlomba menghafal Al-Quran, ya enggak? Kalian sudah pasti ya, waktu SD, SMP-nya pasti ada namanya lomba musabaqah tilawatil Quran, lomba hafalan Al-Quran, lomba azan, lomba apa lagi? Lomba cerdas-cermat, kaligrafi dan segala macamnya. Nah, oke lanjut. Lomba bersedekah, lomba untuk berakhlak mulia, lomba untuk menjaga kebersihan, lomba dalam berprestasi akademik. Nah, itu banyak contoh-contoh yang sudah saya sampaikan. Mungkin anak-anakku sudah tahu juga ada beberapa lomba-lomba yang kalian sudah tahu tentang fastabiqul khairat. Ya, lanjut. Nah, ini dalil nakli kompetisi dalam kebaikan. Surah apa? Ayat berapa? Alangkah baiknya kita mendengarkan suara dari teman-teman kalian atas nama Mbak Dita untuk membacakan surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Oke, terima kasih Mbak Dita telah membacakan surah Al-Maidah ayat 48. Masya Allah ya suaranya ya. Keren. Coba kalau seperti ini semua anak-anak di SMK Negeri Yogyakarta, pastinya ini adalah taman surga Allah. Ya, oke. Anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan kegiatannya. Yang tadi itu bagian A, yaitu membaca Al-Quran, ya enggak? Sekarang adalah bagian B, identifikasi hukum bacaan. Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, sekarang saya mau minta kepada anak-anakku yang saya sebutkan namanya di sini menjadi ketua kelompoknya, ya, untuk nanti
nanti mau koordinasikan sama teman-temannya untuk menganalisis apa namanya, bisa apa? Analisis hukum tajwid. Ya, oke. Yang pertama Mbak Lintang, mana Mbak Lintang? Kemudian Mas Farel. Untung ya. Sama ini. Ya. Ini udah enggak ya. Itu belum. Anjalna ketemu Za. Ikfa tuh. Oh, Ika. Oke. Mbak Anjalna. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah belajar mengidentifikasi pembacaan. Kira-kira sudah paham semua belum? Ya, alhamdulillah sebagian besar sudah memahami. Nah, saya minta satu siswa untuk membaca surah At-Taubah ayat 105. Angkat tangan siapa yang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baguli malu fasayara lahu. Anak-anakku, tolong diperhatikan di layar, saya mau bacakan kandungannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri, ya, maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya tolong dilihat di layar. Saya yakin ini yang kalian tunggu-tunggu, ya nggak? Iya nggak? Pengamalan kompetisi dalam kebaikan. Kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 48 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan. Lakukanlah M6. Apa itu M6? Yes. Mengamalkan dengan terus semangat membiasakan bekerjasama, mengamati, meliput, dan memodifikasi. Oke, nah kita baru masuk selanjutnya. Ada gambar. Lihat kan gambarnya? Materi yang sebelumnya pasti nyambung dengan materi yang sekarang ini. Ini adalah contoh berfasta bikul khairat. Apa contohnya yang pertama ini? Mengaji. Ya, sedang berlomba mengaji, ya enggak? Kan? Quran surah Al-Maidah ayat 48 berisi perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu, ya enggak? Ya. Oke, tadi sudah jawab tadi. Yang kedua, berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain. Misalnya apa contohnya? Apa contohnya berlomba-lomba dalam kebaikan? Ngajak sholat, apa lagi? Bersedekah, mengaji, gotong royong, ya, bekerja sama. Untuk melengkapi kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa sesudah belajar. Mbak Rita, tolong dibacakan Mbak Rita doanya dipimpin oleh doa sesudah belajar. Silakan Mbak Rita. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa, mari. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah. Terima kasih dari Pak Ridwan, semoga bermanfaat apa yang pada sampaikan dan anak semuanya bisa mengambil hikmah pelajaran hari ini. Dan saya doakan semoga kalian selamat sampai di rumah dengan baik. Amin. Saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.